Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar dari rumah. Apabila terpaksa harus keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini masih bersama saya Muhammad Alimi dalam teks berita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar hari ini adalah 4.1. Menyimpulkan isi berita, berita membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan secara keseluruhan isi teks dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita. Berita adalah rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Langkah-langkah dalam menyimpulkan berita. 1. Dengarkan atau baca berita dengan seksama. 2. Catatlah pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yakni dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H. 3. Menyimpulkan berita dengan membuat karangan singkat berdasarkan pokok-pokok atau unsur-unsur teks berita. Penyimpulan berita berarti menjelaskan secara keseluruhan isi teks berita menggunakan kalimat singkat dan efektif dengan mengaitkan berbagai informasi penting yang menjadi pokok berita. Silakan tonton berita berikut dengan seksama. Dengan judul Berprestasi di Tengah Pandemi. Sumber berita CNN Indonesia. Pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta, Arkan Alexei Andrei, Mahawikan Akmal Danisyara, Muhammad Abian Rashad, dan guru pendamping Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional ASEAN tersebut. Ketiganya mengungguli 8 tim negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Atas pencapaiannya tersebut, Indonesia mempertahankan gelar juara pertama selama 2 kali berturut-turut kompetisi bergengsi ASEAN Quiz. Sebelum mewakili di level regional tahun ini, para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Di masa pandemi, proses persiapan pembimbingan tim hingga kompetisi dilakukan secara virtual. Meski jarak jauh, pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Cara kita mempersiapkan adalah kita membagi tugas kita masing-masing gitu. Jadi ada 3 pilar dalam ASEAN ya. Ada yang political security yang diwakili oleh Mahawikan, ada socio-kultural diwakili oleh Abian, dan saya sendiri mewakili ASEAN Economic Community. Kompetisi terbesar kita itu Singapura. Selain kerjasama tim, dukungan orang tua murid turut menyumbang kesuksesan siswa perwakilan Indonesia dalam meraih kemenangan. Ya, kalau tantangannya sih terutama memang berbeda ya. Kalau ini kan semuanya kegiatannya di rumah, jadi kita melalui metode ya Zoom atau teleconference. Jadi memang perlu motivasi
coba kontak ASC UGM, itu mereka bisa membantu, sangat membantu gitu. Jadi sangat relevan dengan apa yang lagi dilombakan ini. Kepala Sekolah Lab School Jakarta Suparno Sastro menyebut prestasi di tengah pandemi ini menjadi torehan yang membanggakan sekolah juga negara. Ia berharap dukungan pemerintah selalu hadir dalam ajang kompetisi selanjutnya. Prestasi ASEAN Quiz itu menurut saya torehan yang luar biasa ya. Di tengah pandemi ini anak-anak masih bisa berprestasi dan bukan hanya membawa nama sekolah tetapi membawa nama bangsa Indonesia di kancah regional ASEAN. Raihan juara dalam kompetisi ASEAN Quiz ini diharapkan menjadi salah satu pemantik semangat juga meningkatkan optimisme para siswa dalam memperdalam ilmu untuk meraih prestasi-prestasi terbaik dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan dari unsur-unsur berita 5W plus 1H. Apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Pencapaian prestasi di tengah pandemi oleh 3 pelajar Indonesia di ajang bergengsi ASEAN Quiz ke-9. Di mana berita tersebut terjadi? Di Jakarta. Kapan berita tersebut terjadi? 16-17 Desember 2020. Siapa yang ada dalam berita tersebut? 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta, Arkan Alexi Andre, Mahawiken Akmal Danisara, Muhammad Abian Rasyad, guru pendamping, Bapak Andre Yusfa, dan Bapak Suparno Sastro sebagai Kepala Sekolah Lab School Jakarta. Mengapa hal dalam berita tersebut disampaikan? Karena suatu kebanggaan atas pencapaian yang diperoleh Indonesia dalam mempertahankan 2 kali berturut-turut menjuarai ASEAN Quiz. Bagaimana tindak lanjut dari peristiwa atau hal yang disampaikan? Indonesia meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional ASEAN mengungguli 8 tim lainnya, yakni Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Dan ini bukan hanya membawa harum nama sekolah, namun juga Indonesia, serta dapat memotivasi pelajar lainnya untuk dapat berprestasi. Simpulan berdasarkan unsur berita. Pelajar SMA Lab School kelas 12 atas nama Arkan Alexi Andre, Mahawiken Akmal Danisara, dan Muhammad Abian Rasyad telah membawa nama baik sekolah dan Indonesia dalam ajang bergengsi kompetisi ASEAN Quiz ke-9 pada 16-17 Desember 2020. Indonesia bangga atas pencapaian tersebut dengan berturut-turut 2 kali juara pertama kompetisi tingkat regional ASEAN. Semoga berita ini mampu memotivasi pelajar di Indonesia. Bagi yang ingin menambahkan dan menyempurnakan kalimat simpulan atas berita tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Ada sedikit tambahan terkait ejaan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.